Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Semoga Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berkumpul dengan keluarga tercinta. Oke Bapak Ibu ya, pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru di bulan Agustus ini terkait saking pentingnya pendataan ini Bapak Ibu ya. Baru saja ada info penting BKN ya kami dapatkan untuk semua guru honorer, tak terkecuali juga untuk pegawai non ASN ya. Di sini dikatakan bahwasanya pastikan dokumen pendataan Bapak Ibu valid ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan ini silahkan tekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate informasi terbaru dari kami. Dan bagi yang suka dengan video ini silahkan like ke atas, dan yang tidak suka dengan video ini like ke bawah ya. Channel ini bebas saja ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kami mulai, kami ingin disclaimer dulu untuk isi video dalam konten ini, bahwasanya semua isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai tambahan referensi Bapak Ibu, karena informasi resminya tentunya datang dari Panselnas BKN dan portal SSCASN dan portal guru PPPK Kemdikbud.co.id. Oke, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini kami dapatkan ya sebuah berita penting ya di gpnn.com ya, salah satu media elektronik yang senantiasa mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022, tak terkecuali juga untuk pendataan. Nah, di sini ada judul ya di artikel di gpnn.com. Jadi ceritanya kami menyampaikan ya informasi di gpnn.com. Di sini katakan BKN was-was ya, jumlah honorer membludak saat pendataan. Siapkan langkah antisipasi. Jadi BKN sudah memprediksi Bapak Ibu ya, dan bahkan sudah mulai was-was bahwasanya nantinya jumlah honorer pasti akan membludak saat pendataan honorer. Jadi siapkan langkah antisipasinya. Kira-kira apa sih langkah antisipasinya Bapak Ibu ya? Nah, dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com ya, di sini dikatakan bahwasanya Badan Kepegawaian Negara BKN menyiapkan langkah antisipasi terhadap membludaknya data honorer saat pendataan nanti. Nah, jadi di sini BKN Bapak Ibu ya menyiapkan langkah antisipasi terhadap membludaknya data honorer saat pendataan nanti. Membengkaknya data honorer ini menurut Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen sudah mulai terbaca ya. Jadi menurut prediksi BKN sendiri bahwasanya membengkaknya data honorer ini itu sudah mulai terbaca ya. Ini dari versinya BKN sendiri Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, di sini dikatakan bahwasanya salah satunya dilihat dari SK pengangkatan honorer cukup hanya kepala satuan kerja Satker. Artinya kata Deputi Suharmen, hanya dengan SK kepala sekolah saja sudah sah, sementara sudah rahasia umum jika selama ini kepala sekolah merekrut honorer tanpa melakukan seleksi sebagaimana layaknya ya. Jelas ya. Yang jelasnya kan pada saat kita memberikan SK ya, SK honor kepada guru tidak diseleksi terlebih dahulu. Yang jelasnya disesuaikan dengan kebutuhan guru dan dilihat juga ijazahnya guru tersebut ya sebelum diterima. Intinya ya itu berdasarkan kebutuhan dari sekolah itu sendiri sih sebenarnya ya. Oke, jujur saja saya sangat khawatir akan terjadi pembengkakan data yang luar biasa, apalagi hanya dengan SK Kepsek sudah sah, kata Deputi Suharmen kepada gpnn.com Minggu ya, hari ini 14 bulan 8 tahun 2022. Oke. Nah, di sini katakan lagi Bapak Ibu ya bahwasanya lanjut Suharmen, dirinya mengusulkan SK pengangkatan honorer minimal pejabat yang berwenang, artinya minimal sekda ya, sekretaris daerah. Tujuannya agar pembiayaan honorer itu jelas tertata dalam APBD sehingga gajinya lebih manusiawi. Ini juga admin kurang sependapat sih sebenarnya ya apa yang dikatakan Bapak Suharmen, karena kalau misalkan SK honorer itu langsung dari pejabat, misalkan dari kepala dinas atau bupati atau wali kota atau sekda, itu tidak semua daerah Bapak Ibu ya, tidak semua daerah memberikan SK daerah kepada honorernya, terutama juga untuk guru honorer. Ada daerah yang memang lancar memberikan SK bupati kepada guru honorernya, tetapi ada juga daerah Bapak Ibu ya yang mengandalkan SK kepala sekolah. Jadi kita admin jujur ya tidak sependapat dengan minimal SK pangkatannya adalah pejabat yang berwenang ya. Mohon maaf ya, admin tidak sependapat seperti ini. Karena kita ketahui ya banyak rekan-rekan guru honorer yang pengabdiannya itu sudah puluhan tahun Bapak Ibu ya, tetapi SK-nya itu masih SK kepala sekolah dan pembiayaannya itu mengandalkan biaya operasional sekolah atau dana bos. Sorry ya, flu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi selama ini guru honorer mendapatkan gaji rendah karena dibiayai lewat dana bantuan operasional sekolah ya, dana BOS ya. Nah, itu admin katakan tadi. Kalau misalkan harus melalui SK pengangkatan dari pejabat, itu susah Bapak Ibu ya. Akan banyak yang tidak masuk di pendataan. Akan banyak yang tidak masuk pendataan karena selama ini guru honorer itu mendapatkan gaji rendah karena dibiayai lewat dana BOS, bantuan operasi sekolah, seperti itu ya. Nah, dana BOS itu kata Bapak Suharmen itu dicairkan setiap 3 bulan. Otomatis guru honorer dan tenaga kependidikan dibayar per trimester juga. Namun lanjut Bapak Suharmen, karena surat edaran Menpan RB nomor berapa itu ya, tertanggal 22 Juli sudah diterbitkan, perlu antisipasi akan membengkaknya data honorer. Itu karena salah satu poin dalam SA Menpan RB tersebut adalah diakuinya SK Kepsek. Jadi tepat Bapak Ibu ya, bahwa memang SK kepala sekolah itu diakui Bapak Ibu ya, karena kalau tidak diakui susah juga kalau mengandalkan SK daerah. Tidak semua daerah menggunakan SK daerah Bapak Ibu, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini dikatakan ya Bapak Ibu ya, bahwasanya BKN diberikan tanggung jawab membuat aplikasi pendataan tenaga non ASN. Nantinya semua data honorer diisi BKD by system. Jika tidak sesuai akan tertolak sendirinya ya. Jadi ini sudah canggih Bapak Ibu ya, bahwasanya nantinya aplikasi BKN itu akan mengecek secara by system. Nantinya misalkan data Bapak Ibu guru honorer itu tidak sesuai masuk di pendataan, nantinya akan tertolak dengan sendirinya ya. Nah, untuk mengantisipasi masuknya honorer siluman, Bapak Deputi Suharmen menegaskan, pemerintah dalam SM 4 RB meminta datanya harus dilampirkan dengan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, seperti itu. Nah, salah satu poin penting dalam SPTJM itu adalah bertanggung jawab secara hukum apabila data yang disampaikan tidak benar. Setelah itu, data-data tersebut jelas Suharmen akan divalidasi terlebih dahulu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Deputi Pengawasan dan Pengendalian Wasdal ya. Jadi makanya di persyaratan itu Bapak Ibu ya, salah satu poin penting adalah adanya bukti pembayaran honorium ya, adanya bukti pembayaran honorium mulai dari awal diangkat sampai sekarang ya. Jadi untuk guru honorer itu menyiapkan bukti ya, termasuk kwitansi ya, kwitansi dengan apa lagi ya, kwitansi dengan daftar penerimaan insentif ya, seperti itu ya. Nanti kami akan bahas secara spesifik ya terkait bagaimana model kwitansinya, bagaimana apa-apa saja terkait dengan berkas-berkas honorium apa yang perlu dipersiapkan untuk guru honorer ya. Nah, agar nantinya data Bapak Ibu itu tidak tertolak oleh sistem. Nah, ini yang harus diantisipasi. Jadi pemeriksaannya berlapis sehingga diharapkan bisa mencegah pemalsuan data ya, seperti itu. Nah, Deputi Suharmen pun menghimbau seluruh BKD ya untuk menyodorkan data-data valid, sebab dari data itu akan ditetapkan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian honorer. Ini yang menjadi kabar gembiranya Bapak Ibu ya, bahwasanya tujuan utama pendataan honorer itu adalah untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian honorer. Dengan adanya pendataan ini, maka nantinya akan ada sistem terbaru menurut admin ya, ada sistem terbaru bagaimana menyelesaikan honorer ya, diangkat menjadi CPNS atau minimal ya juga diangkat menjadi ASN lah, ASN CPNS ataupun ASN P3K, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya ya. Mohon maaf tadi agak batuk-batuk ini karena flu berat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time.